Perang kemerdekaan Indonesia di Surabaya terjadi pada tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran ini dikenal dengan nama Peristiwa Surabaya atau Battle of Surabaya dalam bahasa Inggris. Berikut adalah ringkasan sejarah terjadinya Perang Kemerdekaan di Surabaya. 1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun, Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut dan berusaha menguasai kembali wilayah-wilayah jajahannya di Indonesia, termasuk Surabaya. 2. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kemerdekaan, dibentuklah Badan Keamanan Rakyat, BKR, yang terdiri dari tentara, pemuda, dan masyarakat sipil di Surabaya. BKR dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. 3. Timbulnya konflik dengan tentara sekutu dan pasukan Belanda. Bentrokan antara pasukan Indonesia dengan tentara sekutu, Inggris, terjadi di Surabaya pada Oktober 1945. Pasukan Indonesia menolak penyerahan senjata dan pendudukan kembali oleh sekutu, yang telah menguasai Jawa setelah kekalahan Jepang. 4. Serangan pasukan Belanda. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Jenderal Simon Spoor melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kembali Surabaya. Pasukan Belanda yang dilengkapi dengan tank, pesawat tempur, dan kapal perang melancarkan serangan dari udara, laut, dan darat. 5. Perlawanan rakyat Surabaya. Meskipun pasukan Indonesia secara teknis kalah persenjataan, penduduk Surabaya yang bersatu mempertahankan kota mereka dengan gigih. Rakyat menggunakan senjata tradisional dan molotov koktail serta melakukan perlawanan gerilya dengan memanfaatkan jaringan bawah tanah dan kawasan kumuh kota. 6. Pertempuran Sengit. Pertempuran berlangsung selama sekitar 3 minggu, dari 27 Oktober hingga 20 November 1945. Pasukan Indonesia dan rakyat Surabaya berhasil menghambat kemajuan pasukan Belanda secara signifikan. Banyak serangan balai kota, basis pasukan Indonesia, dan benteng pertahanan yang berhasil ditahan. 7. Kekalahan Belanda. Setelah beberapa minggu pertempuran yang berdarah, Belanda terpaksa mundur dengan kerugian yang besar. Pasukan Belanda menderita banyak korban serta kerugian material yang signifikan. Mereka juga harus menghadapi penentangan kuat dari pasukan pemuda Surabaya yang terorganisir dan bersatu. 8. Dampak pasca perang. Peristiwa Surabaya menunjukkan semangat juang dan perlawanan rakyat Indonesia yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan. Meskipun terdapat banyak korban jiwa dan kerusakan, peristiwa ini menjadi simbol perlawanan nasional dalam mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Peristiwa Surabaya merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang menandai perlawanan yang berani dan gigih dari rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Peristiwa ini juga sangat berpengaruh dalam membentuk identitas nasional Indonesia yang kuat dan semangat juang untuk mencapai kemerdekaan.